Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah anak-anak Ustadz, kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti biasa sebelum Ustaz menyampaikan materi pembelajaran, ada nasihat yang ingin Ustaz sampaikan. Kali ini dari sebuah hadis, yakni ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Nah, apa makna dari hadis ini anak-anak Ustaz? Maknanya ialah agar kita berhati-hati dalam segala perbuatan maupun ucapan kita terhadap orang tua, agar jangan sampai tindakan maupun ucapan kita menimbulkan ketidakridhoan orang tua kita, atau orang tua menjadi tidak suka dengan apa yang kita katakan, atau malah murka. Nauzubillah min dzalik. Karena apabila orang tua tidak suka dengan yang kita lakukan atau kita ucapkan, atau murka, maka Allah juga tidak suka dan Allah juga akan murka, dan kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan sebaliknya, apabila ucapan maupun perkataan kita dan perilaku kita menimbulkan rasa senang di hati orang tua, menimbulkan ridho di hati orang tua kita, maka Allah juga akan ridho dan kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, maka anak-anak Ustadz, saya harapkan untuk sangat berhati-hati terhadap orang tua ketika kita berbicara terhadap orang tua maupun berperilaku terhadap orang tua. Dijaga sopan santunnya, baik-baik terhadap orang tua, lemah lembut. Ingat, kita tidak boleh sama sekali oleh Allah membantah perkataan orang tua, terkecuali orang tua menyuruh kita untuk berbuat dosa. Dan kita bisa menolaknya. Kita menolaknya juga dengan cara yang baik. Dan kita sampaikan bahwa kita tidak berani melakukannya karena kita takut dosa. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar terhadap orang tua. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, anak Ustadz, selama di rumah baik-baik terhadap orang tua, jangan bikin ayah maupun bunda marah. Karena ayah maupun bunda marah, maka Allah juga akan marah. Ayah maupun bunda senang, maka Allah juga akan senang. Nah, itu saja nasihat yang Ustaz sampaikan buat anak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa kita sama-sama lakukan terhadap orang tua kita. Dan selanjutnya Ustaz akan menyampaikan materinya. Selamat menyaksikan. Living room, ruang tamu. Baik anak-anak Ustadz, berikut ini nama-nama benda yang biasanya ada di ruang tamu. Yang pertama, armchair, kursi berlengan, television, TV, sofa, cupboard, lemari, painting, lukisan, mirror, cermin, radio, table, meja, bookcase, lemari buku. Nah, anak-anak Ustadz, itulah nama-nama benda yang ada di dalam ruang tamu. Silakan Anda hafalkan nama-nama benda tersebut. Okay, students, in this occasion we will study about ask location. Nah, anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bertanya lokasi. Apa itu lokasi? Lokasi adalah tempat atau letak. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menanyakan tentang tempat atau letaknya seseorang atau suatu benda. Nah, bagaimana cara bertanya tentang lokasi dalam bahasa Inggris? Caranya ialah menggunakan kata where.
yang artinya di manakah. Jadi kalau Ananda ingin bertanya tentang tempat atau letaknya seseorang maupun sebuah benda, Anda harus mengucapkan kata where terlebih dahulu. Nah, setelah Ananda mengucapkan kata where, Ananda harus mengucapkan kata is. Is ini adalah kata bantu dalam bahasa Inggris. Jadi harus diucapkan setelah kata where. Kemudian Ananda silakan sebutkan nama seseorang atau nama benda yang ditanyakan. Where is? Kemudian sebutkan nama bendanya, apa yang mau ditanyakan. Nah, Ustaz akan kasih contoh. Di sini Ustaz ingin menanyakan tentang si David. Maka Ustaz mengucapkan, where is David? Di manakah David? Nah, jadi Ustaz sebutkan dulu where, kemudian is, baru nama seseorang yang Ustaz tanyakan, yakni si David. Contoh lain. Where is television? Di manakah TV-nya? Nah, di sini Ustaz menanyakan tentang TV. Contoh lainnya lagi, Ustaz menanyakan tentang meja. Where is table? Di manakah mejanya? Kemudian Ustaz menanyakan tentang sofa. Where is sofa? Di manakah sofanya? Nah, kalau Ananda perhatikan, untuk bertanya lokasi atau tempat maupun letak dari sebuah benda maupun seseorang, dalam contoh-contoh yang Ustaz beri, Ustaz selalu meletakkan where di depan. Kemudian setelah kata where, kata is, yakni to be-nya. Setelah kata is, baru Ustaz sebutkan nama benda atau nama seseorang yang Ustaz tanyakan. Nah, anak-anak Ustaz, mudah-mudahan bisa antum pahami. Sekarang kita akan belajar caranya memberitahu lokasi. Telling location, memberitahu lokasi atau tempat. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita belajar telling location, ada 6 kata yang harus Ananda hafalkan. 6 kata ini harus Ananda hafalkan agar Ananda bisa menunjukkan tempat dari sebuah benda maupun seseorang. Yang pertama, kata in artinya di dalam, kemudian in front of artinya di depan, behind artinya di belakang, beside artinya di samping, on artinya di atas, under artinya di bawah. Nah, anak-anak Ustadz, kata-kata ini wajib untuk dihafalkan agar Ananda bisa belajar telling location. Kalau tidak hafal, maka Ananda tidak akan bisa belajar telling location atau tidak akan bisa belajar memberitahu tentang lokasi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana telling location atau bagaimana caranya memberitahu lokasi dalam bahasa Inggris. Nah, untuk memberitahu lokasi dalam bahasa Inggris, kita sebutkan dulu nama benda atau nama seseorang yang ditanyakan. Dalam contoh, Ustadz bertanya, where is David? Di manakah David? Jadi yang saya tanyakan David. Maka, untuk memberitahu lokasi David, Ustadz menyebutkan dulu namanya David, kemudian kata bantu, yakni is. Lalu Ustadz gunakan salah satu dari 6 kata yang sudah Ananda hafal tadi, yakni kata di dalam. Yang dalam bahasa Inggris ialah in. Kemudian lokasinya di mana Davidnya sekarang. David berada di living room, maka Ustadz tulis living room. David is in living room. David di dalam ruang tamu. Baik, contoh yang lain. Where is table? Ustaz bertanya, di manakah mejanya? Nah, di mana letak mejanya anak-anak Ustaz? Letak meja ada di belakang si David. Lalu bagaimana cara menjawabnya dalam bahasa Inggris? Maka Ustaz sebutkan dulu. Table is di belakang. Nah, kata di belakang dalam bahasa Inggris adalah behind. Kemudian di belakang siapa? Di belakang si David. Maka table is behind David. Nah, begitu cara untuk
memberitahu lokasi dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk memberitahu dalam bahasa Inggris kita memerlukan 6 kata yang sudah Ananda hafalkan tadi. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang tugas untuk antum, yakni complete the dialogue below. Lengkapi kalimat di bawah ini. Tugas antum ialah melengkapi bagian kalimat dari si David. Nah, kira-kira apa yang David ucapkan sehingga Ben menjawab, table is in front of sofa. Meja berada di depan sofa. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan oleh David? Dan bagaimana cara David bertanya? Nah, anak-anak Ustadz, ini tugas kedua antum, masih sama seperti sebelumnya, yakni melengkapi dialog di bawah. David, where is the television? Di manakah TV-nya? Ben, titik-titik. Nah, bagian Ananda ialah menjawab pertanyaan dari David berdasarkan gambar yang saya tampilkan. Nah, kira-kira apa jawaban Ben ketika ditanya David tadi? Apa pertanyaan David? Pertanyaan David ialah, where is the television? Di manakah TV-nya? Nanti Ananda silakan jawab di mana televisi tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, jawabannya seperti biasa nanti Ananda tulis di dalam Google Form yang Ustadz sediakan linknya. Saya rasa cukup untuk pelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan pekan depan. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.